Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Oke, semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Oke, pada kesempatan kali ini kembali ya Gondes Mendes Tarot hadir untuk menghibur kalian dengan fun readingnya ya. Pada kesempatan kali ini Mendes Tarot atau Gondes Tarot mengambil sebuah judul edisi Kenapa Dia Diam Saja ya. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Judul ini di request dari seorang teman yang nun jauh di sana. Semoga berkenan. Judulnya sudah Mendes sampaikan di sini ya. Oke, semoga bisa menjadi jawaban bagi sahabat aku semuanya ya yang punya pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya ya. Kok bimbang gitu. Kok dia diam saja gitu. Di sini ya. Sudah diwakili oleh seorang teman yang mengambil judul sebuah ini, kemudian Mendes sampaikan ke kalian dan kita ulik mari jawabannya apa gitu ya. Oke, tapi sebelumnya memilih tidak mengurangi penghormatan dan keyakinan kita semuanya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama lagi walaupun melalui video. Oke ya. Oke, silakan dipilih. Di sini sudah Mendes siapkan 3 pilihan ya untuk mempersingkat waktu. Udah tadi di shuffle, kemudian kita sajikan di hadapan kalian untuk dipilih. Silakan pilih file 1, file 2 atau file 3. Masing-masing diwakili bunga mawar, bunga sakura pink, bunga sedap malam dan bunga mawar kuning. Silakan dipilih salah satu, salah 2 atau salah 3 atau semuanya dipilih. Boleh. 5 detik saja ya. Oke. Jangan lupa gunakan intuisi hati kalian ya. Fokuskan hati, pandangan, dan konsentrasi. Bayangkan orang yang kalian pertanyakan dan intuisi hati ya. Jangan lupa itu yang tidak akan pernah salah. Dan selalu berdoa memohon yang terbaik untuk hasil apapun itu readingan ini ya. Oke, silakan. Oke, sudah milih ya. Sekarang kita mulai dari file nomor 1 diwakili oleh bunga sakura warna pink. Warna pink sakura. Oke. Kita tebar dulu kemudian baru kita ulik ya. Oke ya. Kita nyalain dulu lampunya. Oke. Kita tebar dulu. Dimulai dari bottom of the deck ya. Di sini ada key atau ratu skop. Kemudian clue-nya ada 51 ya, ada 51. Kemudian kita tebar perasaan dia atau mewakili perasaan dia ya, energi dia gitu ya. Di sini ada the sun. Kemudian ada two of cup. Ya, ada 2 of cup. Ada the tower. Dan di sini terakhir ada the chariot. The chariot. Oke, aku rapikan dulu biar enak dibaca. Kemudian klarifikasinya ada temperance, ada the chariot kembali. Dan ada Six of Cup, kemudian ada the Emperor. Oke. Kita ulik ya bersama. Dimulai dari bottom of the decks-nya. Kita mulai dari bottom of the decks-nya. Di sini ada Scope ya. Kepribadian dari Scope ini ya adalah dingin dan mementingkan diri sendiri. Di sini Q of Speed atau Ratu Skop ini diartikan sebagai seorang wanita yang berambut sangat gelap, penggoda ya, dan tidak bermoral atau bisa diartikan juga janda ya. Kemudian kalian berdiri dengan elemen tanah ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan elemen udara
Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, kita ulik dari clue-nya. Clue-nya di sini apa artinya? 5-1 ya, kisah cinta, pertemuan yang menarik ya, atau dengan teman baru, tetapi berakhir tidak bahagia dalam hubungan cinta. Tidak bahagia dalam hubungan cinta. Oke. Kita lihat ya, edisi kenapa dia diam saja, kapan dia mau menemuimu, dan bicara dari hati ke hati. Di sini ada the moon. The moon itu diartikan sebagai the moon bermakna atau diartikan sebagai emosi ya, emosi atau melakukan sesuatu tapi yang nggak tahu sebabnya gitu loh, tanpa tahu apa sebabnya dan akibatnya gitu. Jadi kayak melakukan tuh bukan karena tarikan magic, bukan ya. Ya itu kayak selonong gitu, tapi tanpa dipikirkan dulu dan tidak ngerti apa itu yang nanti akan terjadi atau akibat jadi perbuatan dia itu apa yang akan terjadi gitu. Dia tuh nggak ngeh gitu. Kalau the moon itu seperti itu. Bisa juga diartikan sebagai mengatur jarak atau misalkan tiap hari kita intens WA gitu, kalau mau dia itu ya sebulan sekali ya kelamaan. Biasanya tiap pagi siang sore kayak minum obat ya, ini cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dia tidak menyukai yang intens gitu ya. Juga diartikan juga sebagai pemimpin atau intuisi ya. Di sini ada Two of Cups, suatu komitmen tetapi hancur ya, terjadi kehancuran karena sesuatu hal. Di sini ada the Chariot. The Chariot itu diartikan sebagai kesabaran kan ini digambarkan seorang satria yang dengan keretanya dan berkuda dia membawa bunga matahari ya. Jadi the Chariot itu diartikan kerja keras atau suatu kemenangan, kesabaran, atau bisa diartikan sebagai petarung atau motivasi dan kekuatan. Kemudian di sini juga ada temperance, seperti itu penyembuhan atau penentuan, dan di sini ada kesabaran atau kekuatan atau petarung di sini dan berbagi kasih. Kemudian ada the emperor, diartikan sebagai seorang maskulin atau pemimpin. Nah, di sini gini nih. Menurut penglihatan Mendes ya, bismillahirrahmanirrahim. Si dia, edisi kenapa dia diam aja, kapan dia mau menemui dan bicara dari hati kata. Si dia saat ini dia itu sudah berkomitmen dengan kalian ya. Misalkan yang kalian sudah berkomitmen status pacar atau status apapun itu, yang penting itu udah jadian gitu ya. Itu apa ya, karena ada terjadi sesuatu, nanti itu akan terjadi sesuatu emosi yang akan meledak dari pasangan kamu ini saat ini. Mungkin bisa terjadi atau mungkin 3 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Ini sekarang Mendes lagi bacainnya ya. Dia itu mengalami suatu emosi yang amat dasar, di mana dia itu nggak ngerti apa yang dia perbuat. Dia itu sehingga membuat hubungan ini hampir hancur. Bisa ada yang sudah hancur atau selesai, atau bisa aja yang lagi mengalami suatu diambang kehancuran, atau dia itu kan di sini kan dia diam saja ya, diam saja. Jadi di sini tuh ada perubahan yang tidak diinginkan gitu loh. Akan terjadi sesuatu perubahan yang memang tidak diinginkan dalam hubungan ini, yang dimulai dari si dia gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang melakukan perubahan tanpa diinginkan ini, bisa kamu, bisa dia. Bisa juga udah hancur, bisa juga terjadi hubungan kalian itu perubahan yang tidak diinginkan. Karena adanya seseorang, di sini kan kalian berkomitmen, tapi kemudian berubah arah, nggak tahu kenapa, karena dia sendiri juga tidak tahu. Kok bisa terjadi seperti ini. Dia itu seperti nggak sengaja gitu ya, gimana, kayak keikut arus gitu. Jadi gimana sih cara jelasinnya,
dia itu berkomitmen dengan kamu, tapi pada saat-saat ini dia itu mengalami suatu perubahan, yang perubahan itu tidak diinginkan oleh dia dan tidak diinginkan oleh dalam hubungan ini itu loh. Dan dia itu udah mencoba dengan kekuatan, ya dia itu inti kasarannya tuh ada godaan gitulah, ada godaan. Ada orang yang menyusup dalam hubungan ini, yang menggoda pasangan kamu, si dia atau bisa kamu yang tergoda. Nah, sehingga terjadi komitmen juga gitu loh. Terjadi komitmen juga pada seseorang yang menggoda itu. Padahal kalian juga udah berkomitmen gitu. Makanya di sini terjadi sesuatu yang tidak inginkan yang dia lakukan, tanpa tahu apa nanti sebabnya di dalam hubungan itu, yaitu suatu kehancuran gitu loh. Bulet ya. Bulet, iya, pokoknya dia sama kamu udah komitmen dalam hal apapun, dia misalkan ya komitmen teman atau komitmen pacar atau komitmen tunangan atau memang udah suami istri gitu ya. Tapi di sini kebanyakan belum suami istri, ini masih pasangan saja, dan atau bisa dijadikan baru minyi mau jadian gitu. Tapi tiba-tiba si dia itu melakukan sesuatu yang dia sendiri itu tidak ngerti nanti itu apa yang akan menimbulkan akibat dari perbuatan dia sendiri itu ya. Dan perbuatan itu sangat tidak diinginkan oleh kalian berdua gitu loh. Dia sendiri juga tidak menginginkan gitu ya. Intinya begini, ada komitmen baru, dia itu udah punya kamu tapi berani masang komitmen sama orang lain karena ya itu sesuatu yang tidak diinginkan, kayak godaan gitulah, godaan gitu. Di sini kenapa dia melakukan suatu temperance atau akhirnya terjadilah ada yang selesai, ada yang nanti akan mengambil sikap untuk menentukan apa sih sebaiknya harus bagaimana ya. Kesabaran ini memang diuji di dalam hubungan ini ya. Dia berbagi kasih sebagai seorang maskulin itu di sini. Dimulai dari sini aja ya. Dia melakukan suatu emosi itu kan tidak harus marah-marah. Emosi itu kan pokoknya segala sesuatu yang dilakukan itu namanya emosi. Ada emosi sesaat, ada emosi datar, ada emosi yang meluap-luap. Nah itu pokoknya keinginan yang dia lakukan itu kan termasuk emosi juga ya. Emosi, dia melakukan sesuatu untuk suatu penentuan. Dalam komitmen ini dibutuhkan kesabaran, tetapi sesuatu yang tidak diinginkan berbagi kasih dengan seseorang lain ya, dimana si petarung ini sebetulnya seorang maskulin yang memang benar-benar didambakan oleh semua wanita. Jadi dia melakukan sesuatu hal, kena godaan, intinya tuh kena godaan gitu. Jadi ada komitmen sama kamu, tapi ada juga komitmen sama orang lain. Tapi yang komitmen sama orang lain itu memang sebetulnya unsur tidak sengaja gitu ya. Tapi ya kayak godaan gitu aja. Di sini energi yang paling kuat adalah zodiak daripada Pisces dan Pisces dan Virgo yang paling kuat. Ya, di sini. Paham gak ya? Paham kan? Dia menjalin hubungan sama kamu. Ya, tapi terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Tiba-tiba itu dia melakukan hal-hal yang dia tidak diinginkan dan tidak diinginkan oleh kalian berdua. Pokoknya dia sendiri sebetulnya tidak menginginkan, tapi kayak godaan sesaat gitu ya. Kayak emosi sesaat gitu, melihat seseorang yang gelis misalkan atau ganteng gitu. Dia itu bukan PDKT, kayak digodain gitu loh, kayak digodain terus akhirnya ya nyantol gitu kan, terus secara nggak sengaja tuh ngeluarin komitmen padahal dia sendiri tuh punya komitmen sama kamu gitu loh. Nah gitu, tapi ini sesaat ya nanti akan terjadi kehancuran juga, sama-sama terjadi kehancuran. Nah di sini nih kalian yang bertanya ini bisa vice versa ya, bisa kamu bisa dia yang melakukan ini ya. Diharapkan ya untuk lebih sabar di sini, untuk lebih sabar. Kalau dia mau menemui kamu, kayaknya dia belum deh, karena di sini sudah terjadi masalah. Ya, dia belum ada keberanian menemui kamu. Ya. belum berani.
ada temperance. Dia belum berani melangkah ke depan menemui kamu, atau kapan dia menemui kamu belum ada terencanakan di sini, karena dia masih bukan terbuai ya, tapi masih dalam lingkaran seseorang yang sudah menjerat dia sehingga dia jadi komitmen lain gitu ya, membuat komitmen dengan yang lain tuh. Ya, oh iya, di sini tadi ada kan seorang janda atau seorang penggoda di sini menyusup di sini ya. Dia menjadi sebuah komitmen gitu. Tapi nanti juga akan hancur juga. Hubungan kalian pun kalau kalian tidak ingin hancur, coba kalian nanti coba memaafkan dia kalau dia tiba-tiba datang meminta maaf ke kamu. Kalau kalian memang betul ingin mempertahankan hubungan ini, silakan. Nanti kalau dia menemuimu, ya dia minta maafkan saja. Itu dia sendiri sebetulnya tidak sengaja. Kayak ada godaan, namanya manusia tidak lepas dari godaan gitu. Tapi ya nanti hubungan ini akan hancur. Hubungan dia sama si penggoda ini sih, yang orang yang menyusup dalam hubungan kalian ini ya, akan menggoda. Itulah namanya liku-liku hubungan percintaan tuh kadang nggak semulus yang kita bayangkan. Kadang kita baik-baik saja tiba-tiba dia berubah gitu kan. Kita kadang-kadang bengong-bengong aja, kok bisa begini ya, nggak taunya dia tergoda sama yang lain. Karena mungkin power si penggoda itu lebih kuat daripada kita gitu. Kalau kita kan lemah lembut gitu. Kalau kita itu ya ya seperti apa adanya gitu. Mungkin dia lebih di atas rata-rata. Jadi bisa membuat pasangan kita itu kadang-kadang tergoda gitu ya. Di sini pokoknya intinya dia itu, tapi nggak sengaja, dia itu nggak berniat untuk mengkhianati daripada atau mencemari daripada komitmen kalian berdua. Emosi sesaat di sini, emosi sesaat ya. Dan sekarang dia akan melakukan suatu penyembuhan di sini. Makanya Mendes bilang nanti kalau seandainya dia datang ke kamu dan minta maaf gitu, kalau kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini, maafkanlah dia. Nanti dia akan berkata-kata sendiri. Ya, dia akan berkata-kata sendiri. Nah, dia mulai dari sini. Emosi sesaat. Saat ini dia sudah mulai menyadari keadaan dia. Dia sudah mulai penentuan sikap ya, atau mengobati apa yang pernah dilakukan itu untuk aku seperti ini gitu loh, dia itu seperti itu. Nah, komitmen ini butuh kesabaran. Jadi kalian kalau ingin mempertahankan komitmen yang sudah pacaran, sudah tunangan, sudah bla bla bla, pokoknya kamu harus dibutuhkan kesabaran ya, dan memotivasi dia. Jangan sampai nanti setelah ketemu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi yang penting tegaskan aja, jangan sampai terulang gitu ya. Ya ini suatu kehancuran. Awal memang Mendes merasakan hubungan kalian itu diambang kehancuran, atau sesuatu yang tidak kalian inginkan itu akan terjadi. Tetapi dia nanti akan berbagi kasih kembali dengan kamu hanya dengan penuh kesabaran. Dia akan menjadi dia sedia kalanya. Dia akan menjadi dia kembali seperti pertama kamu temuin gitu. Ya. Karena di saat ini kayak apa ya? Tergoda atau apa? Hilap. Mendes kesusahan ngomong hilap aja. Ya kan maklum, Mendes kan baru bangun tidur jam 2 teng itu kan. Oh inget ada seseorang sahabat terkasih yang ingin dibacakan dengan judul seperti ini gitu. Jadi langsung oh iya, bangun waktunya reading gitu. Jadi kadang-kadang masih rep gitu, tahu kan rep merem melek tapi fokus cuman bibirnya itu untuk agak-agak dibuka-buka dikit, agak susah ya. Bibirnya kan juga ikut tidur. Oke ya sahabat ya, jangan dijadikan namanya apa, sesuatu hal yang memberatkan pikiran kamu yang dalam hubungan ini. Santai aja kayak di pantai gitu, punya hubungan dengan seorang kekasih. Yang penting belum menikah. Kalau udah menikah perlu kita pikirkan matang-matang. Kalau udah tunangan kita harus pertahankan ya, maksudnya bukan dipertahankan, paling tidak kita memang harus menguras pikiran kita untuk
kok bisa kejadian seperti ini ya? Tapi kalau cuma lagi pacaran, lagi PDKT, apalagi lagi lirik-lirikan gitu, lah biarin aja. Dia mau sama yang lain, orang belum 90%, belum 50% milik kita ini ya. Masih bisa pindah hati gitu ya kan. Kalau ada lagu tidak bisa ke lain hati, itu kan cuma lagunya Katon Bagaskoro ya. Itu buatan manusia. Tapi kenyataannya kan tetap aja dia sendiri bisa pindah hati. Mendes ngomongin orang, maaf. Maksudnya gitu ya. Ya, untuk misalkan kalian yang mengalami seperti ini, file nomor 1, Mendes minta kalau cuma lagi gebetan, maksudnya lagi taksir-taksiran, lagi pacar-pacaran, ya udah nggak usah diambil santai aja. Kalau memang harus selesai ya selesai. Kalau masih bisa dipertahankan, tapi jangan jadi beban pikiran kalian. Itu yang ingin Mendes sampaikan. Karena apa? Mendes sayang kalian ya. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang air mata, jangan buang-buang energi hanya untuk seseorang yang sekarang ini kan tergoda khilaf gitu ya. Ya kenapa kita tangisin? Jangan menyalahkan diri sendiri juga. Kenapa kok aku, salahku apa kok dia berbuat seperti ini? Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Memang rutenya seperti itu. Jalan kehidupannya seperti itu. Jalur percintaan kamu dengan dia seperti itu. Nah, cuma nanti kalau memang bisa kamu ingin bertahan sama dia dan dia memang sudah datang ke kamu untuk minta maaf, kalau masih sayang ya dimaafkan, berikan kesempatan yang kedua. Cuman nanti pasti dia akan bilang, langsung akan apa yang ada di kejadian itu dia akan bilang sendiri, akan menceritakan sendiri ya. Nah di situ nanti kamu bisa tegaskan, boleh kita balikan, tapi bukan itu ya aku maafkan gitu, tapi jangan diulang kembali. Tegaskan itu saja agar kamu juga nggak was-was, dia juga ngerti posisinya sebagai kekasih kita gitu ya kan. Kan ya, enggak, senyum ya, jangan sedih, jangan langsung mimik wajahnya seperti itu. Mendes merasakan kalau Mendes jadi yang dalam ruang lingkup kartu ini gitu, pasti juga agak merasa sedih sih. Tapi enggak apa-apa. Toh kalian udah merasakan perubahan dia kan. Dia enggak nemuin kamu, atau dia cuma chat lewat WA doang, tapi enggak tahu kenyataannya kan. Nah dia di sini seperti ini. Kenapa dia diam aja? Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati? Suatu saat dia akan datang, cepat atau lambat. Ini kejadian udah seminggu yang lalu, ataupun udah pokoknya sebelum di reading ini udah terjadi seperti ini. Tapi nanti dia akan kembali. Di sini kamu butuh kesabaran. Dia akan kembali menjadi seseorang yang seperti awal mula ketemu dengan kamu. Sayang, penuh kasih. Siapa tahu nanti dilamar, karena kalian menurut dia termasuk orang yang sabar. Oke ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau dipertanyakan kapan dia akan datang, tidak jelas waktunya, tidak pasti, tetapi dia pasti akan datang. Waktunya tidak ditentukan kapan, tidak terlihat di sini, tetapi pasti dia akan datang dan dia akan mengatakan sebenarnya apa yang sudah terjadi, dan dia akan sepertinya ya di sini akan melakukan minta maaf, karena di sini seperti kehancuran, sesuatu yang tidak diinginkan, bisa suatu perbaikan hubungan ya akan terjadi, atau harapan perbaikan di sini. Ini yang dia lakukan, yaitu berharap semuanya bisa diperbaiki. Jadi tergantung sahabat semua yang menonton di sini ya, mau dilanjut apa tidak. Nah nanti bisa dipikirkan sendiri ya. Kalau menurut Gondes Mendes ya beri kesempatan kedua. Kalau nggak mau memberi kesempatan dua, ya udah selesaikan dengan baik-baik, bicara baik-baik. Kalau mau dikasih kesempatan kedua, tegaskan kalau jangan sampai terulang kembali perbuatan seperti ini, karena ini menyakiti hati salah satu di antara kalian ya kan. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang lakuin, bisa dia yang lakuin, tergantung energi di sini yang lebih banyak masuk ke sini siapa. Soalnya ya ini kan energinya energi general, jadi bisa vice versa.
Kalau yang ingin detail secara detail boleh silakan personal reading ya kepada Gondes Mendes Tarot, sama nomor teleponnya sama ya. Jadi seperti ini ya. Kalau ditanya kenapa diam aja, dia lagi tergoda seseorang, ada komitmen lain tapi yang dengan unsur tidak sengaja gitu. Dengan tidak sengaja, namanya juga manusia kan, hatinya aja terbuat dari gumpalan darah kan. Bisa apa gitu kalau udah memang rutenya seperti itu perjalanan cinta kalian. Nomor 1 ya, file nomor 1 ya kan. Kalau tahu seperti ini kan nggak bakalan kita memilih dia. Betul juga Nes, iya dong. Oke, sekarang aku shuffle untuk pesan buat kamu yang nonton ya. File nomor 1 aku saduk dulu. Oke. Jangan tumpah-tumpah. Aku ngambil saja ya. Tunggu sebentar ya. Oke, kamu mau dibaca? Silahkan. 1, 2. Ini pesan buat sahabat aku yang lagi nonton. File nomor 1. Nah, 4 ya. Mari kita buka. Satu persatu pesan buat kamu ya. Buat kamu, bukan buat dia, tapi buat kamu. Sudah jelaskan tadi, Mendes jelaskan seperti itu. Isi kartu, pesan-pesan dari kartu. Kamu harus dewasa. Ini pesannya. Kamu harus dewasa. Terus pesan kedua agak susah, jadi aku harus gini. Kamu harus lebih bersabar. Oke. Di sini ada the chariot, kesabaran. 10. Kamu lahir di angka 10 atau si dia lahir di tanggal 10 atau kalian lahir di bulan Oktober, salah satu di antara kalian, atau kalian jadian di angka 10. Ini hanya kalian yang tahu ya, Mendes nggak tahu. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir. Cintanya hanya untukmu. Sejatinya memang seperti itu ya. Walaupun di sini tidak bicara cinta, tapi di sini tuh sudah ada komitmen. Komitmen ini buat kamu, awal pertamanya kan buat kamu. Cuman ada terlintas seseorang yang masuk di arena ini, di ranah cinta kalian, dan datang untuk menggoda kekasih kamu, atau kamu yang tergoda malah ya. Ya, akhirnya agak melengseng ya, agak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi cintanya itu hanya untuk kamu. Makanya nanti dia waktunya belum pasti, tapi dia pasti datang gitu ya. Oke, Mendes coba shuffle untuk color fun the envelope-nya, the full color, the ampunya Mendes Tarot. Pesan untuk kalian berdua ya. Oke. Ada yang jatuh ya. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan ya kan. Segala sesuatu jangan pernah melupakan doa. Dalam kejadian masalah hubungan ini pun di file nomor 1, terjadi atau tidak terjadi apapun, kamu tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena doa itu adalah dahsyat ya. Itu sarana kita berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa. Sarana untuk doa itu adalah sarana untuk kita berkomunikasi, memohon apa yang kita harapkan, dan kita memuji dia juga harus melalui doa ya kan. Amarah, nah dipesan buat kalian jangan marah ya. Apapun yang terjadi memang sudah kehendaknya, sudah perjalanan dari hidup ini. Jadi tidak boleh marah. Ada lagi satu lagi Mendes mau cari lebih menguatkan di sini. Mendes akan shuffle daripada pesan malaikat atau pesan alam semesta.
Mendes ambil dari dari Angel Oracle Card ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Angel Oracle. Satu. Pesan pilih film. Oke, terima kasih. Di sini ada law of attraction. Kita artikan langsung saja ya. Soalnya kalau kita baca bahasa Inggrisnya toh Mendes juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, takut belepotan aja. Jadi kita langsung artikan aja walaupun ngartiinnya juga belepotan. Ya, ada law of attraction, Angel Oracle Card. Ya. Law of attraction diartikan sebagai hukum tarik ya. Nggak usah lah, Mendesnya suka malu sendiri, bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, nanti dikira sok tahu. Oke, kita artikan aja di sini. Setiap pikiran adalah investasi, ya itu membayar dividen atau langsung. Jadi berinvestasilah dengan bijak. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih pikiran kamu sendiri ya, dan menyelaraskan dengan cinta ya, kedamaian dan harmoni. Atas permintaan kamu ya, malaikat akan ya dengan seorang senang hati ya, seseorang atau kamu dengan hubungan seseorang itu ya, akan menyesuaikan kamu energi ke frekuensi yang lebih tinggi. Jadi begini, segala sesuatu itu memang dimulai dari kamu sendiri. Terserah kamu nanti. Di sini ada hukum tarik ya. Setiap pikiran itu adalah suatu investasi ya. Di sini investasi itu akan membayar dividen atau langsung. Jadi berinvestasilah dengan bijaksana. Kalau kamu ingin sesuatu kebaikan, berarti taruhlah kamu adalah suatu kebaikan pada siapapun ya. Karena apa di sini ya? Di sini kamu itu memiliki kekuatan untuk memilih pikiran kamu sendiri gitu ya, untuk menentukan sikap terutama di permasalahan ini ya. Kamu itu memiliki kekuatan pikiran ya, dan menyelaraskan dengan cinta kamu. Pantasnya itu seperti apa, masih layak enggak ini gitu ya. Jadi kamu itu dipersilahkan nanti seperti kata Mendes untuk memilih yang terbaik buat hubungan ini gitu ya, untuk hubungan ini. Kalau memangnya kamu merasa damai dan kemudian kamu ingin suatu harmoni dari hubungan ini, ya terserah kamu, berarti dilanjutkan. Kamu harus bisa memaafkan dia, karena di sini malaikat akan dengan senang hati mengawal kalian, membimbing kalian gitu ya. Oke. Ini pesan dari Angel Oracle Card yang memang sengaja Mendes persiapkan untuk memperkuat daripada pesan-pesan dari Mendes Tarot ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali, semua masalah sudah Mendes sampaikan, pesan dari kartu-kartu tarot ini sudah Mendes sampaikan. Selebihnya kembali kepada kalian. Lebih baiknya bagaimana? Ada law of attraction. Jadi kalau kalian ingin bersatu kembali, berarti kamu dengan bijaksana, dengan cara-cara kamu sendiri harus bisa memaafkan dia ya. Karena ini adalah cinta kalian ya, cinta kamu terutama yang mempertanyakan itu ya. Dia pasti datang, tapi waktunya tidak pasti, tapi dia pasti datang. Dan dia akan menceritakan segala sesuatu yang pernah terjadi pada dia, bahwa semuanya itu menurut kartu ini semua itu terjadi. Jadi buat patokan kalian, bukan buat patokan, jadi buat pengetahuan kalian sendiri. Kalau nanti dia datang, kenapa dia diam selama ini? Ya karena dia ada sesuatu, ada something di belakang komitmen kalian. Tapi itu pun si dia tidak mengharapkan sebetulnya. Kalau dibilang namanya khilaf, mungkin dia ingin mendekati kalian, ingin bicara dengan kalian, tapi tidak ada keberanian karena dia merasa bersalah. Kalau mau diberi kesempatan, tegaskan dulu, jangan diulang lagi gitu ya. Oke, terima kasih. File 1 ya, jangan lupa likes-nya,
komennya, subscribe-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Di sini ada channel baru Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, pengembangan dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Karena di sini ada zodiaknya, ada oracle card, ya maksudnya ada angel oracle cardnya, dan di sini lebih lengkap gitu ya. Jadi promosi di channel Gondes Mendes Tarot ada saran dan solusi ya, serat dengan saran dan solusi. Silahkan share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali bisa dijadikan channel pilihan kalian semua ya. Ada kata-kata salah adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, karena Mendes hanyalah manusia biasa. Ada banyak kebenaran adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini adalah energi kalian. Ya, kalau buat yang tidak resonate, jadikan ini sebagai pengetahuan ataupun antisipasi. Seandainya terjadi permasalahan seperti ini, paling tidak kalian mengetahui langkah apa yang harus kalian ambil. Ya, kalau tidak resonate sama kali juga bisa dijadikan sebagai fun reading atau hiburan dikala kalian pengen tahu iseng-iseng. Oke ya, terima kasih sekali. Bye, God bless you. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di sini kita akan mengulik dari edisi kenapa dia diam saja ya. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Di sini file 2 diwakili oleh bunga sedap malam. Mari kita mulai ya, kita ulik satu persatu, kita tebar dulu kartunya, baru nanti kita ulik. Dimulai dari bottom of the deck-nya, di sini ada 2 hati, clue-nya ada 5-0. Kemudian kita tebar dari di sini ada perasaan dia ya, energi dari pasangan kamu di sana. Ada 10 cup. Ya, di sini ada 6 tongkat. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Ada Page of Cup. Dan ada Hex Priestess. Kemudian klarifikasinya ada 10 tongkat, ada 3 pedang, 3 of Swords, dan ada Ace of Cup, dan ada The Moon. Oke, kita ulik satu persatu. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada dua hati. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya, 2 hati atau hati ya, diartikan sebagai pemalu dan penolong. Ini kepribadian dia ya. Kemudian kalian berdealing dengan elemen api, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. 2 hati di sini diartikan sebagai sukses ya, persahabatan atau kemakmuran, juga bisa diartikan sebagai sebuah pertunangan atau kemitraan. Oke. Kemudian untuk clue-nya ya, 5-0 diartikan kesedihan ya. Mungkin kamu harus menghibur teman kamu yang sedang sedih ya. Namun berhati-hatilah. Jadi pikirkan dulu sebelum berbicara. Oke. Kita sekarang ulik untuk perasaan dia ke kamu ya, edisi kenapa dia diam saja ya. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Ya. Di sini ada Ten of Cup, kebahagiaan cinta yang sangat ya. Dan ada 6 tongkat atau diartikan sebagai suatu kemenangan ya, suatu kemenangan dari cinta. Karena di sini di antara kalian itu adalah seseorang yang sangat bijaksana dan sangat
solehah atau mengerti tentang apa, atau seorang guru besar wanita ya. Di sini tetapi kenapa ada beban tanggung jawab hidup, dan ada salah satu di antara kalian ada yang terluka atau pernah terluka mungkin ya. Karena di sini ataupun sedih, bisa juga diartikan ya, sedih, terluka atau patah hati. Dan di sini ada Ace of Pentacle. Ace of Pentacle sendiri diartikan sebagai suatu peluang untuk menumpahkan segala emosi atau harapan ya. Ada the moon di situ, ada the moon ya. The moon itu bisa diartikan sebagai suatu ya sama aja, melakukan hal-hal yang tidak seperti diinginkan gitu. Kayak mengatur jarak ya, mungkin hubungan kalian ada yang seperti diatur jaraknya gitu ya, yang ada perubahan yang biasanya selalu intens gitu, tapi tiba-tiba saja dia ngejauh sedikit atau mengurangin jatah chat gitu atau mengurangi jatah pertemuan gitu, atau jatah obrolan itu dikurangin, atau lebih tepatnya dia agak menarik diri sedikit gitu ya. Kita ulik di sini. Ada kebahagiaan yang sangat melimpah dalam hubungan ini awalnya ya, ini diawalkan awalnya ya, dan itu adalah merupakan suatu kemenangan bagi hubungan ini ya. Karena di sini ada seseorang yang memang di antara kalian tuh memang cintanya sangat besar, dan dia itu memang idola kalian. Kalau dibilang apa ya, pasangan ideal ya, menurut mungkin kamu juga yang dianggap seperti ini oleh dia, atau dia menganggap kamu seperti ini, atau kamu menganggap dia seperti ini ya. Tapi di kemudian ada suatu perubahan di sini. Kenapa terjadi suatu perubahan? Kenapa dia menjaga jarak ya? Kenapa dia ada suatu perubahan gitu, menjaga jarak atau berubah di sini, yang pasti diartikan sebagai sesuatu langkah yang membuat kalian itu agak sedikit bingung di sini ya. Karena apa, menurut dia itu kebahagiaan ini yang awalnya indah itu sekarang menjadi beban hidup, karena dia merasa sedih sekali ya. Mungkin secara finansial juga ini dia lagi ada yang tergoncang gitu ya. awal cinta itu sekarang menjadi peluang untuk suatu luapan emosi, atau dia melakukan suatu kejadian yang memang sebetulnya tidak diharapkan dan terpaksa dia melakukannya. Karena dia seperti mimpi saja ya, seperti mimpi dalam hubungan kalian ini. Kok bisa begitu, Des? Ya, kalian memang saling sayang ya di sini, benar-benar. Ini ada yang sudah rumah tangga ya di sini ya, ada yang sudah rumah tangga. Itu keberhasilan dalam hubungan itu benar-benar dirasakan, kebahagiaan itu dirasakan, tapi tiba-tiba des gitu, jatuh menjadi suatu beban tanggung jawab yang sangat berat, mungkin karena keadaan seperti ini kali ya. Jadi bisa merubah semua kehidupan, termasuk hubungan kalian di sini berubah ya. Dia merasa sedih, dia merasa sedih di sini, merasa bukan patah hati tapi terluka saja di sini. Karena di sini kalian tahu dia melakukan suatu peluang di saat-saat seperti ini, di saat-saat ada beban hidup di sini kan, kebahagiaan yang kemudian berbalik menjadi beban hidup ini. Dan yang suatu kemenangan itu menjadi suatu kesedihan ya, karena di mana cinta kasih itu menjadi suatu peluang ya. Seseorang dianggapnya berbijaksana itu melakukan suatu perbuatan yang memang membuat hubungan ini menjadi tidak selaras lagi. Karena kalau enggak menarik jarak atau mengatur jarak pertemuan si dia atau kamu ya, bisa jadi itu dia melakukan sesuatu hal yang kenapa gitu sebabnya, kok dia bisa ngelakuin ini ke kamu gitu ya ngatur jarak itu kan tadi seperti
perubahan, tapi walaupun gak signifikan gitu, tapi membuat kamu itu bertanya-tanya gitu loh, ya kan? Mungkin kalian udah jeda. Kalau suami istri ya agak diem-dieman gitu, tapi agak lama waktunya, ya karena ini terjadi sesuatu, atau di sini ada seseorang di antara kalian memimpikan untuk meninggalkan hubungan ini. Mungkin, tapi bisa jadi iya. Ya. Si dianya merasa kebahagiaan itu sekarang saat ini menjadi beban hidup. Dia sedih sekali. Makanya dia menjauh ya. Bukan menjauh sih. Mengatur jarak gitu loh. Kayak sekarang dia kayak membuat jarak gitu. Dan sebetulnya dia juga gak ngerti kenapa ini bisa terjadi gitu. Ini bisa kamu, bisa dia loh. Karena dia tuh yang dia rasa itu kebahagiaan aja. Ya, dia ngatur jarak pertemuan dengan kamu. Chat-chatan dibatasin. Kalau di chat nggak langsung balas, agak lama. Ini karena seolah-olah dia tuh ingin menghindar, tapi dia sendiri melakukan ini nggak ngerti. Cuman begitu aja dilakukan, ingin menghindar aja gitu. Karena di sini juga lagi sedih hati karena beban hidupnya, beban hidupnya, beban tanggung jawabnya. Mungkin dia anak pertama, pacar kamu ini atau tunangan kamu ini atau siapapun dia yang ada hubungan dengan kamu ya. Ini pasangan, kalau menikah ya ini mungkin dia merasa keberatan dengan keadaan ini. Ekonomi sekarang juga udah nggak jelas, kacau balau ya. Buat yang bekerja juga bagaimana sih gitu. Nah, tapi bukan hari ini doang, ini udah terjadi beberapa bulan yang lalu. Mungkin dia memang sengaja mengatur jarak dengan kalian agar tidak terlalu intens, karena dia sendiri lagi memikirkan beban hidup dia sendiri gitu, ya kan? Gitu. Kalau yang suami istri ya yang kemarinnya baik-baik aja, sekarang agak pendiam gitu, lebih ke pendiam gitu, nggak banyak ngomong. Kok suamiku nggak banyak ngomong ya, karena dia lagi punya beban masalah. Tentunya kalau keluarga ya ekonomi, perekonomian atau kesenjangan ekonomi gitu. Kalau untuk yang sudah jadian atau sudah berpasangan di sini ya, ini diantaranya karena beban tanggung jawab, dan ada sesuatu yang mimpi di sini ya, mimpi peluang untuk ngejauhin kamu tuh ada gitu loh. Jadi keinginan untuk menjaga jarak karena alasan-alasan tertentu. Awalnya kalian sangat bahagia sekali. Ya. Kalian sangat bahagia. Terus ketemu enggak, Nes? Sepertinya tidak akan pernah ketemu. Buat yang sudah menikah, ya seperti ini terus. Ya. Ini bukan timeless ya. Bisa saja Mendes bilang nggak bertemu, tapi kan namanya semuanya kuasa Allah. Dia di sini belum akan menemui kalian. Dia akan menyelesaikan masalah dia sendiri dulu. Dia punya beban tanggung jawab yang sangat berat dalam hidup. Kalau kalian yang berdealing dengan suami orang, ya maksudnya dia masih punya komitmen dengan yang lain, terus kamu itu menjadi pasangan dia juga gitu. Itu dia belum akan datang. Dianya masih banyak beban hidup. Gitu ya. Kalau buat yang lagi pacaran ya, pacar kalian atau doi kalian atau tunangan kalian saat ini lagi ada tanggung jawab beban hidup. Dia pun sedih sebetulnya. Kalau yang udah bertunangan, dia harus mengatur jarak, harus ngejauhin kalian, mengurangi intens. Ya, file nomor 2, jangan sedih dong sayang, biasa aja. Hadapi hidup dengan tegar. Seperti ini file nomor pesan dari file nomor 2. Kapan dia akan menemuimu? Tidak akan sepertinya. Kalau yang menikah ya jelas ketemu, cuman
Mungkin dia tidak banyak bicara. Kenapa dia diam saja? Karena dia lagi ada banyak masalah. Untuk saat ini dia tidak akan menemui kalian. Dan tidak akan berbicara tentang apapun itu. Tetapi nanti kalau udah ketemu dia akan ngomong apa adanya. Tentang beban hidupnya, tentang kesedihannya, tentang yang dia lakukan. Gitu. Dia bahagia. Sekarang dia terpuruk. Kalau orang bilang terpuruk ya. Terpuruk yang bukan nyungsep gitu, bukan. Dia sendiri yang merasakan. Dan kalian tidak boleh ikut merasakan, makanya dia menjaga jarak. Ya, dan melakukan hal yang memang kamu sendiri bertanya-tanya, kok bisa seperti ini sih kekasih aku, kenapa sih kok nggak ngubungin aku, yang biasanya tanya halo sayang, halo my baby, kok diem aja. Terus chat biasanya tuh setiap hari 3 kali kayak minum obat gitu, 3 kali sehari, kok ini kok kadang 2 hari tiba-tiba nggak chat sama sekali gitu ya. Jadi udah melihat dari file nomor 2 ini, kalian jangan bertanya-tanya lagi saat ini. Kasih pasangan kekasihmu, suamimu yang kemarin banyak bicara, nggak banyak bicara, lagi ada masalah ya, lagi ada masalah. Di sini energi paling berat adalah Pisces. Pisces. Ya. Lagi dalam keadaan beban tanggung jawab. Jadi mohon dimengerti. Mohon, Mendes, aku kan lagi susah. Kenapa Mendes ketawa-ketawa? Sayang, kenapa di readingan Mendes Tarot itu selalu ada ketawa? Karena Mendes tidak ingin kalian terpuruk oleh bacaan-bacaan ini, kemudian sedih, kalian ikut sedih. Bacaannya begini, kalian ikut terbawa arus kesedihan. Kita tetap harus tegak menghadap ke depan, karena masalah itu bukan ditangisi, tapi kita hadapi ya. Apapun yang terjadi, semua udah ada jalurnya tersendiri, sudah menjadi tulisan kita buat kita jalanin, bukan kita tangisin ya. Karena hidup adalah kenyataan. Hidup itu perjalanan, hidup itu ada pilihan. Jadi hidup itu bukan untuk ditangisin, tapi untuk dihadepin gitu loh sayangku ya. Pantesan Mendes suka ketawa-ketawa ya, itu sebetulnya wujud dari Mendes menghibur kalian agar kalian tidak terlarut atau terbawa terhanyut dalam bacaan-bacaan yang memang isinya itu membuat kalian seharusnya kecewa gitu. Tapi nggak harus kecewa ya, biasa aja. Pasti ada solusi, segala masalah itu pasti ada solusi, asal kita berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, yang ada malah tambah numpuk masalah itu, karena ada kepala pusing, stres, masalah nggak kelar-kelar. Masalah sekecil apapun kalau nggak langsung dipahami nama kita, tapi cuma cukup ditangisin, nggak bakal selesai ya. Semua udah ada yang ngatur, semua udah ada yang menskenario, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang memiliki skenario besar. Kita ini hanya sebagai pelakon atau sebagai pemeran saja, jadi ikuti saja arusnya. Yang penting kita tetap positive thinking ya, segala sesuatu pasti ada akhir, ataupun ada awal pasti ada akhir, ada kesusahan pasti ada kesenangan ya. Di angka 2 aku yakin seseorang atau kalian semua yang memilih angka 2 itu udah tahu betapa unsur alam itu cuma ada 2 ya, baik buruk, senang susah. Di situ ada masalah pasti ada penyelesaian gitu, tidak ada jadi ada gitu ya kan. Oke ya, selalu tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, dan selalu mensyukuri apapun itu, dalam keadaan apapun itu, karena anggap semuanya itu sebagai anugerahnya, agar kita merasa lebih nyaman, lebih tenang, tidak jadikan hidup ini tidak dijadikan suatu beban, tapi memang hidup ini dijadikan sesuatu perjalanan yang menyenangkan, walaupun letih, capek, tapi kalau hati senang ya sampai tujuan juga. Seperti doa juga halnya ya, seseorang yang selalu berdoa walaupun pelan, ibarat naik sepeda, walaupun pelan, lambat, lama-lama akan sampai pada tujuannya gitu ya. Oke, yang pilih file nomor 2 sekarang. Mendes akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Tadi kan udah pesan dari Mendes langsung, dari Kundes langsung. Sekarang dari pesan dari Black
black boxnya Mendes Gondes Tarot. Ada yang bertanya, kok ganti channelnya namanya Gondes sih? Artinya apa Gondes? Gondes itu artinya Gondes Mendes Tarot. Gondes itu artinya golongan deso. Mendes itu orang di deso, golongan di deso ya. Jadi kalau maaf kalau Gondes Mendes bicaranya pakai bahasa yang vulgar atau bahasa yang mungkin terlalu medok atau terlalu kuno gitu ya. Karena Mendes dari orang desoknya desok banget, jadi untuk berbahasa halus tuh belum tentu bisa banget. Tapi orang desa kan pintar bahasa. Iya kalau yang desanya deket keraton mah iya, kalau desanya deket sawah ngomongnya sama jangkrik kan nih. Gondes tuh kan ngomongnya sama jangkrik. Krik 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 krik. Bersabarlah sayang, tuh kan Mendes sudah bilang tadi, Gondes juga udah bilang kan, tetap bersabar. Kalau kamu ingin melanjutkan hubungan ini, tetaplah bersabar. Suami, kekasih atau pacar kamu lagi dalam keadaan masalah. Kalau dia dia blok, kalian di blok atau kalian dicuekin dikit. Seseorang itu kan melakukan kayak gitu-gitu kan ada alasannya, enggak karena mungkin sebel gitu ya, memang itu alasannya sebel. Kadang-kadang yang ada sebel gitu karena memang dia lagi sebel, mungkin kalian diblok, ya nggak apa-apa ya, rela-rela aja ya. Nanti juga kalau udah sadar dia buka sendiri kan, dia mikir juga nanti dia salahnya apa ya aku blok gitu kan. Kalau dia nggak WA kamu, nggak chat kamu, kenapa nggak chat kamu, ya udah biarin aja, mungkin dia lagi ada alasan apa gitu. Kita positive thinking aja, pasti nanti suatu saat dia akan chat kamu, kenapa aku nggak chat dia ya, kan dia nggak apa-apa gitu. Pokoknya kita positive thinking aja biar senang hati kita, bahagia bersama. Suatu saat nanti kita pasti akan menemukan kebahagiaan. Kalau bahagia terus nanti kita lupa bersyukur loh ya. Tuh ada tangga, kamu akan naik ke jenjang yang lebih serius, yang lagi pacaran lagi apa. Tuh kalau yang udah menikah ya akan menjadi lebih baik hubungan kalian, menjadi lebih indah. Cinta kalian direstui alam. Cinta kalian itu direstui alam. Jadi kalau cuman goncangan sedikit nggak dihubungin, nggak di WA, nggak di apa, yang penting kita kan nggak ada masalah. Tiba-tiba dia ngeblok, ya udah oke, nggak apa-apa kok di blok, aku ngerti mungkin kamu lagi nggak mood sama aku gitu aja mikirnya. Kalau kalian tiba-tiba dicuekin, ya apa-apalah, kamu lagi pengen cuek sama aku, mungkin udah agak sedikit bosan, jadi kamu cuekin aku biar nanti tumbuh lagi rasa kangen yang lebih besar gitu kan. Kayak gitu aja sih, style kendor, kayak naik sepeda gitu, rantainya dikendorin. Jadi kita bisa ngebut. Mengalah untuk menang nggak apa-apa. Kalau cuma diblok, dicuekin, yang penting kan kita tetap baik sama dia gitu. Oke ya, kecuali udah putus. Kalau putus itu nggak boleh berharap untuk nggak boleh marah-marah, dicuekin. Orang udah putus kok dicuekin marah-marah. Sekarang aku Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa menshuffle untuk mencari pesan alam semesta apa yang akan disampaikan pada kalian berdua ya. Dan di sini ada full colornya untuk ampunnya si Gondes Mendes Tarot. Lependes kamu Des. Emang aku orangnya lebay, tapi baik hati loh. Senyum dong, jangan manyun gitu. Oke, aku shuffle ya. Mendes bisa aja sih, tamanya lagi sedih juga. Enggak kan udah dikasih solusi, ngapain sedih sih? Toh dia nggak kemana-mana, dia itu masih di tempatnya, di rumahnya. Cuman dia agak sedikit jaga jarak sama dirimu. Tadi kita kan nggak ngerti dia lagi ada masalah apa enggak, tapi kan sekarang udah dibaca dia lagi ada masalah. Dia nggak lagi selingkuh itu enggak ya, dia nggak lagi selingkuh, itu nggak lagi selingkuh ya, dia itu lagi dalam keadaan punya masalah ya. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua ya.
Pesan untuk kalian berdua dari alam semesta. Di mana jati dirimu? Ya, jadilah jati dirimu sendiri ya. Nah, tentu kalian tahu maksudnya di sini. Di mana jati diri kamu? Kosong. Di sini cuman diharapkan kamu mengerti keadaan dia di sana. Ya, jadi harap dia mengerti. Ya, ini kan jati diri ditanyain, kamu tanya jati dirinya kemana, sampai tidak paham dan tidak mau mengerti. Jangan marah-marah saja, si dia tuh tidak lagi selingkuh sayangku, dia itu lagi ada banyak masalah. Sebagai seorang pasangan gak usah ikut campur, kecuali dia meminta kita untuk ikut campur untuk hal masalah ya. Kalau untuk hal lain kayak makan, jajan itu mah boleh aja, tapi ini kan lagi ada ya masalah, kecuali dia nanti minta dibantu kita gitu, aku punya masalah nih, nah gitu baru kita turun tangan. Kalau enggak usah ya, apalagi dalam keadaan ini dia dalam keadaan diam kan, udah biarin aja, nggak usah diulik-ulik, nanti juga dia cerita sendiri kalau minta tolong. Oke? Itulah seorang pasangan yang bijaksana, yang tidak harus mengikuti segala urusannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil pesan terkuat dari kartu Angel Oracle Card ya, Angel Oracle Card. Aduh susah banget ngomong nih, kebanyak ngomong tadi, udah ngomong banyak jadi belepotan. Akan ambil satu saja. Untuk file nomor 2 mohon diberikan satu pesan alam semesta. Angel Oracle Card mohon dibantu berikan satu. Oke, terima kasih. Pesan untuk file nomor 2 ya. Shower of abundance. Des, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Sedikit sih, nggak terlalu banyak. Shower of abundance. Sebentar ya, aku langsung artiin aja, karena ada yang lebih langsung ngerti, yang udah sukses bahasa Inggrisnya, tapi ada juga yang tidak mengerti. Jadi Mendes ambil jalan tengahnya, langsung diartiin aja ya. Oke. Shower of abundance diartikan yaitu menunjukkan kelimpahan ya, menunjukkan kelimpahan. Untuk menyembuhkan situasi keuangan kamu, berikan ini angel ya, angel yang bicara ya. Untuk menyembuhkan situasi keuangan kamu, berikan kami dulu kekhawatiran kamu tentang uang ya. Kami akan memandu kamu untuk menunjukkan kepada kamu cara membuat dan menerima kelimpahan itu. Ya. Saat kami bekerja sama, keuangan kamu, situasi akan sembuh secepat yang kamu izinkan. Jadi semua itu si dia ya. Ini kalau kalian yang mengalami ini bisa vice versa ya. Bisa dia, bisa kamu yang lagi mengalami beban hidup seperti ini ya. Bisa vice versa. Ya. Di sini pesan dari Angel Oracle Card-nya Shower of Abundance, yaitu diartikan sebagai menunjukkan kelimpahan. Di sini tergantung kalian sendiri, ya, termasuk hubungan kalian ini ya. Ini masalah keuangan kan di sini. Mendes sudah cerita suatu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu macam-macam, bisa finansial, bisa tanggung jawab terhadap adik-adiknya gitu kan ya. Nah di sini dia sedih saat ini. Dia kan peluang mendapatkan pentakel pun seperti mimpi gitu. Jadi di sini pesannya ya, segala sesuatu itu untuk menyembuhkan situasi keuangan kamu itu ya, itu cobalah kamu berikan rasa khawatir kamu tuh di mana gitu loh, keinginan kamu apa gitu ya kan, sehingga kamu berdoa kepada Allah atau kepada minta tolong melalui malaikat, disampaikan kepada Allah itu kekhawatiran yang mana gitu loh. Kemungkinan kamu tentang pekerjaan kamu yang sekarang kacau karena keadaan seperti ini, atau kamu di lockdown di rumah ya, atau sekarang kan model di rolling gitu ya, dan itu membuat kalian sedikit terguncang tentang keuangan. Kalau sedikit terguncang tentang keuangan,
Tidak bisa jadi alasan untuk kamu memohon yang lebih melimpah gitu, tapi yang benar-benar kamu khawatirkan tuh di mana tentang keuangan itu. Ini pesan buat kamu, buat dia juga ya. Di mana saja energi terletak ya ini ya. Pada kalian atau pada dia gitu ya. Jadi kalau kamu ada tentang masalah keuangan, sembuhkanlah dengan doa. Maksudnya seperti ini. Dari Power of Abundance ini artinya seperti itu. Jadi jangan mengeluh, jangan merubah sikap seperti ini. Walaupun dalam keadaan apapun, namanya hubungan, tetap dijalin. Jangan karena sesuatu hal sedih begini, ada tanggung jawab tentang secara materi, tanggung jawab beban hidup gitu. Terus kalian meninggalkan pasangan, menyuaikin pasangan, menurut Mendes nggak setuju juga sih. Ya kan? Ya. Jadi seperti ini ya, file nomor 2. Edisi kenapa diam aja? Ya, karena dia lagi banyak masalah. Ada masalah tentang keuangan dan kesedihan dan tentang peluang pekerjaan di sini ya. Dia lagi mencari suatu peluang pekerjaan ataupun apapun itu. Dia tidak meninggalkanmu, tetapi dia hanya lagi sibuk memikirkan masalahnya sendiri gitu. Jadi kapan menemui? Nanti dia akan menemui kamu setelah semuanya dianggapnya udah selesai masalahnya dan mendapatkan jalan titik temu gitu, pasti akan menemui. Dia juga enggak macam-macam, dia kan tidak diam, bukan berarti dia mencari yang lain, bukan, tapi di sini memang pure karena adanya masalah. Jadi untuk pesan buat kamu yang menonton atau yang menanyakan perihal kenapa dia diam, harus bersabarlah ya. Bahagia tetap bersama, cinta kalian itu direstui. Jadi tanpa kalian berkomunikasi, nanti Tuhan akan tetap campur tangan di sini untuk menyatukan kalian ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah sedih, tetap berdoa yang terbaik buat kekasih atau pasangan ya, agar diberikan yang terbaik buat dia. Kalau punya masalah ya juga cepat selesai gitu. Jangan malah uring-uringan. Dia nggak ngecat marah-marah, dia nggak ngecat kamu curigaan, overthinking, jangan-jangan nggak ada di kartu sini, nggak ada. Di pesan kartu ini nggak ada perselingkuhan, nggak ada cari cewek lain ya. Pure karena masalah keuangan, masalah tanggung jawab. Kapan dia menemui? Nanti akan menemui setelah masalahnya dia selesai. Kan orang hidup kan nggak cuma ngurusin kita doang gitu, nggak ngurusin hubungan percintaan doang, tapi dia juga butuh hidup, dia juga punya tanggung jawab yang lain gitu. Oke ya, Mendes galak yang enggak, Mendes bicara apa adanya saja. Oke ya, yang pilih file nomor 2 terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe ya. Karena subscribe kalian, like kalian, komen kalian, semuanya itu sangat membantu aku untuk menjadi lebih giat dalam membuat video-video, karena kalian adalah semangatku ya. Oke ya, file nomor 2, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, tetap tersenyum ya. Positive thinking ditambah terus, tapi negative thinking dikurangi terus. Oke, semoga Allah berserta kalian selalu, amin. God bless you, bye. Masih di channel Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita reading untuk file nomor 3. Ada apa di file nomor 3? Edisi kenapa dia diam aja? Kapan dia mau menemui dan bicara dari hati ke hati? Oke. Kita mulai dari melihat bunganya dulu. Warna kuning, mawar warna kuning. Oke. Hati-hati, maksudnya gitu ya. Hati-hati. Oke, kita ulik satu persatu, tapi sebelumnya kita tebak dulu kartunya ya. Di sini ada 5 wajik atau 5 of diamond, ada 6 kosong. Mewakili perasaan dia ada 10 pedang, 4 cup. Apa ini? Ada 8 koin, proses. Dan ada The Magician. Untuk klarifikasinya ada King of Swords, ada Justice,
Ada 5 tongkat dan ada Knight of Cup. Wow. Oke, kita mulai langsung dari bottom of the deck-nya. Ya. 5 wajik diartikan dari kepribadian wajik sendiri itu yaitu ambisius, resmi, tidak sabar dan mudah memudahkan suatu masalah gitu. Nganggep gampang gitu loh. Enteng, gampang gitu. Ya. Kalian berdealing dengan elemen udara ya dan elemen tanah. Ya, kalian berdealing dengan elemen tanah Taurus, Virgo dan Capricorn, dan kalian berdealing juga dengan elemen udara Aquarius, Libra dan Gemini ya. Di sini diartikan 5 wajik itu sukses ya, pertemuan juga bisa. Sukses ya. Sukses. Sukses ya untuk pertemuan. Ya, juga sukses dalam bisnis kalau kalian bisnis dan bahagia ya dalam keluarga gitu dan sukses atau bahagia dalam kehidupan pribadi kamu juga. Oke, kemudian kita lihat dari clue-nya di sini ada 60 diartikan sebagai bahwa kamu harus waspada terhadap teman palsu atau penipu atau kamu akan sengsara karena gosip. Ya, hati-hati. Oke. Dari tebaran kartunya ya mewakili perasaan dia ya. Kenapa dia diam aja? Kapan dia mau menemui kamu dan bicara dari hati ke hati? Ada pengkhianatan di sini. Ada pertimbangan, juga ada proses. Tergantung ada keajaiban yang positif atau yang negatif di sini ya. Di sini ada ketegasan ya dan juga ada justice, suatu penyelesaian karena terlalu banyak pertengkaran dan dia menawarkan cinta ke yang lain. Di sini terjadi pengkhianatan. Ini perasaan dia ya. Dia banyak mempertimbangkan dan dia memang sudah mempertimbangkan untuk memproses. Ya, semua ini akan terjadi. Ya. Suatu ketegasan atau suatu tanggung jawab yang dia harus selesaikan sebagai seorang maskulin. Kalau kalian sudah menikah, dia akan menyelesaikan masalah ini bersama kamu. Mungkin kalian lagi ada masalah di sini ya, terutama dalam pengkhianatan. Pengkhianatan di sini sendiri menurut Mendes ada bermacam-macam pengkhianatan, bukan cuma dalam hal percintaan doang atau hubungan ya atau selingkuh gitu bukan. Tapi menurut pribadi Mendes sendiri nih ya, pengkhianatan itu ada berbagai macam. Ada pengkhianatan kepercayaan, pengkhianatan kejujuran, pengkhianatan kesetiaan ya. Pengkhianatan kesetiaan ini yang sering kita nomor satukan yaitu selingkuh gitu ya. Itu udah suatu pengkhianatan katanya. Padahal kita udah dipercaya orang terus kita bohong, itu udah termasuk pengkhianatan. Misalkan kita disuruh pegang rahasia, kita bocorkan ke yang lain, juga termasuk pengkhianatan. Tapi di sini yang kita bicarakan tentang itu macam-macam pengkhianatan. Di sini dia merasa, dia mempertimbangkan ada pengkhianatan di sini ya, di sini. Karena mempertimbangkan proses dari keajaiban atau kemustahilan ini. Ini kekuatan juga bisa jadi. Dia akan mempertegas hubungan ini ke kamu, yaitu suatu penyelesaian. Karena selama ini kalian hanya bertengkar terus. Setiap chat kalian bertengkar, siap ketemu kalian bertengkar. Telat membalas chat, dibalas terus langsung ngajak bertengkar gitu ya. Dia udah capek. Makanya dia akan pergi meninggalkan kamu, meninggalkan hubungan ini dan menawarkan cinta ke yang lain. Gitu ya. Tadi kenapa dia diam saja? Dia udah capek, dia udah lelah karena di sini terjadi pengkhianatan. Gitu. Dia akan melakukan suatu penyelesaian hubungan ini. Gini caranya. Pengkhianatan dan dia akan bertanggung jawab. Mungkin dia juga bisa jadi yang berkhianat dia sendiri atau kamu ya. Ini vice versa ya. Yang kamu tanyakan itu kenapa diam, karena dia mungkin sudah berkhianat dengan yang lain atau sudah tidak mempercayai kamu lagi atau sudah tidak setia lagi atau sudah tidak jujur lagi sama kamu, atau bisa juga sebaliknya kamu
Ini misalkan ini energi kamu yang udah berkhianat, kamu udah tidak jujur lagi sama dia atau udah tuh, karena di sini banyak pertimbangan. Kamu mempertimbangkan untuk justice, menyelesaikan hubungan ini. Prosesnya itu dimulai dari pertengkaran terus yang selalu terjadi di sini tuh, gitu. Dan adanya itu kekuatan cintanya itu udah rapuh gitu ya. Makanya dia atau kamu nih, ini bisa kamu ya, menawarkan cinta ke yang lain gitu. Ini kalau kenapa dia diam, karena dia itu sudah merasa berkhianat atau udah mau menyelesaikan hubungan ini saja. Ya, ingin menyelesaikan hubungan ini saja, hubungan cinta ini saja, karena memang selama ini cuma terjadi pertengkaran dan prosesnya pun tidak mulai menemui titik kepastian gitu. Apalagi terjadi pengkhianatan. Ini salah satu di antara kalian kamu bisa dia berkhianat. Akhirnya antara kalian atau dia itu berpikir untuk menyelesaikan hubungan ini gitu. Kenapa diam? Ya, dia lagi berpikir untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menutup masalah ini, untuk vonis masalah ini selesai, yaitu hasil akhir gitu. Dia menawarkan cinta ke yang lain, ya, menawarkan cinta ke yang lain gitu ya. Kenapa? Gak usah sedih, pacaran mah ya pacaran aja, gak usah nangis ya sayang ya. Berarti belum jodoh. Oke, aku sekarang akan buka pesan buat kamu. Kok pendek amat sih? Ya, iya, memang file nomor 3 cuman seperti itu pesannya. Ada pengkhianatan dan udah dipertimbangkan, kemudian akan terjadi penyelesaian hubungan ini. Karena masalah terjadinya penyelesaian hubungan ini atau pengkhianatan ini terjadi karena apa? Karena sekalian cuman dalam hubungan itu cuman adanya bertengkar dan bertengkar terus. Dianya juga tidak nyaman, kamunya juga tidak nyaman. Akhirnya ambil keputusan aja untuk menyelesaikan hubungan ini gitu. Dan dia akan mencari cinta yang lain atau menawarkan cinta ke yang lain, atau dia akan menerima tawaran cinta yang lain gitu. Kejem ya Andes, iya. Makanya kalau berhubungan itu jangan banyak berantem boleh sebagai bumbu aja. Jangan terlalu overthinking. Overthinking itu bukan membahagiakan atau mempererat hubungan percintaan, tetapi ada membuat masalah. Orang yang kamu overthinkingin itu ya, yang kamu curigai itu bakal bosan dan muak lama-lama. Ilfil apaan sih ini gitu, belum jadi apa-apa udah kayak gini gitu. Pasti dia berpikir seperti itu dan akhirnya berkeinginan meninggalkan kamu, mulai bosan itu loh. Terus pesannya jangan mengeluh, semuanya sudah terjadi. Jangan mengeluh, semuanya sudah terjadi. Ya, kalau ada keajaiban di sini kan ada the magician ya, mungkin ada keajaiban, kalian sadar, dia sadar, kemudian satu kembali. Tapi pesan Mendes ya dirubah, jangan saling bertengkar terus. Lingkaran hitam, hubungan ini kalaupun dijadikan seperti lingkaran hitam itu selalu berdebat terus, nggak ada ujung titik temunya, nggak ada gitu ya. Pesan buat kamu lagi, ada 2 lagi ya. Saling menyayangi seharusnya kalau saling mencinta itu saling menyayangi, bukan saling mencari kesalahan masing-masing atau saling salah-salahan atau saling curigaan. Enggak boleh ya. Tuh baru diomong saling menghormati dalam satu hubungan apapun, walaupun itu suaminya sendiri udah sah sudah udah halal, kita tetap harus menjalin penghormatan kepada pasangan kita. Jadi harus terjalin saling menghormati, jangan seenaknya mentang-mentang udah jadi suaminya, udah jadian pacarnya, terus kita ngomongnya semaunya sendiri, seenak-enaknya kita sendiri ya. Menurut Mendes, penghormatan atau saling menghormati itu terpenting untuk menjalin suatu hubungan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kesana itu menjadi lebih baik. Semakin kita saling menghormati itu di sini kebaikan pasti akan timbul ya. Kalau udah menikah kita menghormati suami, itu pasti nanti jadi contoh buat anak-anak kita. Kalau kita pacaran menghormatin, tentunya nanti setelah pertunangan akan lebih menghormatin lagi. Jadi ya kita merasa disayang tapi merasa dihormatin, tapi kita
ya ada nilai plusnya gitulah. Kalau menurut Mendes nggak sekedar cuman udah jadi langsung kita semau gue mau ini, lu kagak mau beliin, kamu sih pelit. Nah, kita cari dulu kenapa dia nggak mau beliin kita. Mungkin karena duitnya ada tapi duitnya buat yang lain. Misalkan tabungannya banyak kok nggak mau traktir kamu yang kamu minta apa, itu bukan karena dia nggak mau. Mungkin duitnya dikumpulin nanti mau buat nikah atau mau buat usaha yang lebih besar, akan nanti kalau kalian menikah bahagia gitu kan bisa. Pokoknya kita positive thinking aja agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. File nomor 3, jangan nangis ya sayangnya. Kalau kalian masih suka, masih sayang, bisa diperbaiki. Di sini masih ada The Magician. Kalian ditolong oleh The Magician. Bisa diperbaiki. Keajaiban alam, keajaiban Allah. Kalau Allah berkehendak, kalian akan dipersatukan. Pokoknya ada keajaiban yang bisa kamu bikin di sini. Kamu yang kemarin yang agak ketus menjadi lebih arif, kemarin kamu yang galak menjadi lebih ramah, kamu yang kemarin kurang perhatian menjadi lebih perhatian, seperti itu. Ini keajaibannya di sini ada. Ya. Jadi jangan putus asa. Walaupun kalian udah selesai perang, yang kalian sering bertengkar dikurangi nanti bertengkar. Misalkan ini terjadi keajaiban, kalian bisa bersatu kembali, saling memaafkan, saling menghormati, saling menyayangi ya, agar kalian terlepas dari lingkaran hitam. Jangan pernah mengeluh. Apa yang kamu dapatkan, pasangan yang kamu dapatkan, jangan kamu mau sama dia karena ada apanya, tapi apa adanya ya. Oke, aku langsung jatuh. Satu. Nggak usah disafal, langsung jatuh. Berarti alam setuju sama ide Mendes. Kan nggak ada pesan. Cuma saling menghormati. Kayaknya di sini dasarnya itu karena kalian tidak saling menghormati, karena saling di sini ada pertengkaran hebat. Ya, paham Des. Oke. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan. Iya, ada keajaiban di sini. Kalau kamu masih sayang sama dia, rubahlah sikap kamu, atau dia yang harus rubah sikapnya. Kalau dia ingin masih bersama kamu gitu ya. Ini kan bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa energi dia. Ya, oke. Oke, Des. Nah, jangan lemes gitu dong. Ya. Di sini yang dominan adalah, yang paling kuat adalah zodiak Libra. Libra di sini. Zodiak Libra. Oke ya, aku shuffle untuk mempertegas. Aku ambil dari Angel Oracle Cards, di mana di sini akan ada pesan alam untuk kalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Life purpose atau tujuan hidup. Gimana nih, deketin gini ya. Kalian mau baca bahasa Inggrisnya? Mangga. Ini Mendes ambil jalan tengahnya aja, karena ada yang memang sudah paham dengan bahasa Inggris. Memang ada yang kayak Mendes masih gradro, nggak terlalu ngerti banget. Ya mending kita langsung artikan saja ya. Kalau ada salah ya tolong dimaafin. Life purpose diartikan di sini sebagai tujuan hidup ya. Tujuan hidup kamu adalah untuk masuk ya. Cara yang membawa kegembiraan ya, cara yang membawa kegembiraan besar bagi kamu ya dan orang lain. Jangan khawatir tentang menemukan tujuan hidup ya. Sebaliknya fokuslah pada layanan suatu tujuan ya. Dan maka tujuan kamu itu akan melayani kamu sendiri gitu loh. Jadi begini, kalau kamu punya tujuan hidup ya kan, apa gitu, tujuan hidup kamu tuh apa gitu. Kamu sebelum masuk itu kamu harus berpikir, misalkan kamu seperti ini menjalin hubungan dengan dia tuh, awalnya tuh kamu tuh tujuannya apa gitu ya. Karena apa, tujuan hidup itu kamu sendiri yang menentukan. Kemarin kalau awalnya bahagia seperti ini, karena kamu tidak mengerti apa tujuan hidup kamu tuh untuk menjalin suatu hubungan itu apa. Sejatinya tujuan hidup itu ya
Tujuan hidup itu ada pada kamu sendiri gitu. Yaitu tujuan hidup itu untuk kamu masuk ya. Yaitu dengan cara memasuk dengan membawa kegembiraan gitu. Kalau kalian nggak mengerti tujuan hubungan ini ya jadinya seperti ini. Pertengkaran. Ya ini dari maksud dari life purpose atau angel oracle card, pesannya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu maka fokuslah melayani pada apa sih tujuan kamu itu. Tujuan kamu itu untuk berantem atau untuk bahagia bersama pacar gitu. Atau bahagia untuk suami atau bahagia untuk pasangan kamu, atau kamu tujuannya itu kemarin tuh bersama dia tuh hanya untuk have fun gitu aja. Jangan ya. Di sini pesan dari angel oracle card ini yaitu kamu harus fokus, harus mempertegas tentang tujuan hidup kamu itu apa gitu, agar kamu mendapatkan suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan yang nyata ya. Karena di sini sebenarnya ya suatu tujuan itu yang melayani ya tujuan kamu sendiri itu. Maksud kan? Maksud. Memang kadang-kadang bahasa Inggris berbelut-belut, susah dipahami kalau yang agak-agak nggak ngerti. Maaf, Mendes juga nggak ngerti, jadi muter-muter. Ya Mendes simpulkan aja gitu, seperti itu. Diawali dari tujuan kalian kemarin menjalin hubungan itu apa, fokuslah pada tujuan. Tapi sekarang semuanya udah seperti ini karena kalian memang nggak fokus dan nggak mengerti tujuan hidupnya kalian apa. Tapi masih ada terangkat oleh namanya keajaiban atau the magician. Nanti akan terjadi sesuatu kalau kamu memang bisa merubah dan memang kehendak alam juga kamu harus bersatu sama dia. Oke? Langsung. Oke ya, file nomor 3 sudah cukup ya, panjang, lebar dan sangat luas. Semoga kalian mengerti ya. Udah ini jalanin aja. Kalau untuk bersatu kembali ya rubahlah. Mungkin cuma bisa berdoa semoga kalian dipersatukan kembali. Kalau kalian ingin bersatu lagi, caranya berdoa, memohon agar dimaafkan kemarin yang kamu suka marah-marah itu, dibukakan hati dia itu untuk mengerti bahwasanya kemarin itu nggak sengaja kalian ngajak bertengkar dia gitu, karena lagi ya namanya juga cinta, masih ada curiga. Tapi nanti lambat laun kalau kalian udah berketemu kembali, dipersatukan lagi, kalian akan nyadari kalau hubungan itu tidak serumit ini gitu loh. Paham, oh ternyata benar kata Mendes, kalau hubungan itu harus saling menyayangi, saling menghormati, saling percaya ya, saling sayang, saling setia, saling jujur, itu kuncinya. Benar kata Mendes. Nah nanti untuk sesi kedua kalau kalian jadian lagi ya, balikan itu seperti itu yang akan timbul di hati kalian. Oke ya, terima kasih untuk yang pilih file nomor 3. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe ya, karena subscribe sangat berharga buat Mendes, buat Kondes Tarot, untuk penyemangat, motivasi buat diriku untuk membuat video-video baru buat kalian ya. Oke? Sejahtera selalu buat kalian, sukses selalu buat kalian ya. Tetap semangat dalam keadaan apapun, tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena bersyukur itu adalah bukti bahwa kita itu meyakini Gusti Allah itu maha baik dan maha penyayang. Jadi jangan mengeluh hanya untuk hal-hal yang tidak harus kita begitu pikirkan untuk sedetail gitu ya. Pokoknya selama Allah masih menyayangi kamu, kenapa tidak? Gitu. Allah kan bisa memberikan apa saja buat kamu. Kalau manusia tidak bisa, ya kan? Jadi jangan terlalu menangis hanya untuk hal yang tidak penting. Yang bersifat vertikal itu hanya sementara. Kalau yang bersifat horizontal itu menuju ke Allah itu selalu kekal abadi. Kasih sayangnya itu nggak pilih kasih sayangnya itu terbukti dan nyata. Oke ya. Terima kasih, Mendes sudah banyak ngomong. Nah, sekarang akhir kata, ada salah kata dalam milik Mendes, Kondes Tarot, ada kebenaran adalah milik Allah, dan mungkin ini memang terbaik buat kamu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan. Yang nggak ngalamin ya jadikan pembelajaran atau pengetahuan atau fun reading aja, tapi yang ngalamin kalian harus siap ya, apapun yang terjadi harus siap. Kenapa diam? Ya dia merasa ada suatu pengkhianatan di sini dan dia akan menawarkan cinta yang lain karena pertengkaran ini. Kenapa dia udah lelah mungkin ya. Oke, kapan dia mau ketemu? Nanti Allah yang akan mempertemukan kalian. Kalau nanti pas pemutusan kalian akan ada keajaiban.
mempertemukan kalian. Oke ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.